Anak-anak, nih mulai minggu ini kita akan belajar tentang hal-hal yang seru. Apa ya? Apa coba? Nih, jadi kita akan belajar ya tentang tema ini tuh dalam beberapa minggu, bukan cuma dalam 1 minggu, yaitu tentang binatang. Nah, pasti seru ya kalau udah masuk tema binatang, kita belajar tentang binatang, pasti seru banget. Nih, untuk minggu ini, 1 minggu ini kita akan belajarnya khusus tentang binatang darat. Binatang darat itu apa ya? Binatang darat itu adalah jenis-jenis binatang yang tinggalnya di darat seperti kita anak-anak. Ya, jadi bukan di air atau bukan juga yang bisa terbang di udara. No, bukan. Tapi kita akan bicara tentang binatang yang bisa berjalan-jalan di darat. Oke? Iya, bisa ada di tanah. Jadi berjalan di atas tanah seperti kita berjalan di atas tanah. Ada yang bisa masuk ke dalam tanah seperti apa contohnya? Misalnya semut, ya kan? Semut bisa masuk dalam tanah. Nih, itu tetap binatang darat ya, meskipun masuknya mungkin ke serangga. Ya. Nah, untuk tahu macam-macam binatang yang ada di darat, kebetulan kemarin coba Kirei cerita sama Ibu Novi. Bu Novi, kemarin Kirei pergi jalan-jalan melihat macam-macam binatang. Nah, sekarang Kirei katanya mau kasih tahu teman-teman binatang apa saja yang Kirei jumpai kemarin. Teman-teman mau tahu nggak? Ibu Novi sih pengen tahu. Kemarin katanya Kirei ambil beberapa foto tentang binatang-binatang yang Kirei jumpai kemarin. Oke, kita lihat sama-sama ya. Bu Novi juga udah penasaran nih. Kirei ketemu binatang apa saja ya kemarin? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kirei. Hari ini Kirei mau ajak teman-teman jalan-jalan melihat binatang. Kita lihat ya, ada binatang apa saja. Yang pertama ada kucing. Selain kucing, ada juga anjing. Kalau di peternakan, biasanya ada sapi. Ayam juga ada loh. Selain itu, ada juga domba. Nah, kalau yang ini kuda. Kalau yang ini babi. Ini bukan kuda, tapi keledai. Nah, yang ini bebek. Kambing juga ada loh. Kalau musim hujan, banyak katak dan kodok. Kalau di padang rumput, singa yang berkuasa. Selain itu, ada juga monyet atau kera.
Kalau di kutub yang ada beruang kutub. Berbeda dengan singa, harimau tinggalnya di hutan loh. Gajah binatang yang sangat besar. Juga beruang yang tidak tinggal di kutub. Kalau yang ini serigala, bukan anjing. Nah, itu dia binatang-binatang yang Kirei jumpai kemarin. Nanti Kirei akan tunjukkan binatang yang lainnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Nah, itu dia anak-anak, binatang yang Kirei jumpai banyak sekali ya, lucu-lucu ya. Iya, dan selain yang sudah dijumpai Kirei, yang tadi Kirei ceritakan, itu masih banyak lagi binatang yang ada di bumi kita ini anak-anak. Nah, kita sebagai manusia harus bisa melindungi binatang-binatang ini. Jangan sampai mereka punah. Punah itu apa ya? Punah itu kebanyakan ya, binatangnya tidak ada lagi, mati semua, sudah tidak ada yang bersisa. Kenapa gara-garanya? Kok bisa sampai nggak ada lagi binatangnya? Pertama, bisa saja terjadi karena bencana alam. Seperti yang terjadi pada dinosaurus. Ada meteor masuk ke bumi, terus meteornya besar sekali yang mengakibatkan misalnya mungkin bisa jadi tsunami, bisa jadi gempa bumi, bisa jadi gunung meletus. Nah, karena bencana alam seperti itu, dinosaurus punah, tidak ada lagi di bumi. Ya, iya, kalau binatangnya sudah punah bisa muncul lagi nggak? Tidak bisa, sampai saat ini masih belum bisa anak-anak. Meskipun dicari tahu terus sama ilmuwan, masih belum ketemu caranya. Lalu misalnya seperti burung dodo punah ya, mungkin karena bencana alam. Tapi ada juga binatang-binatang yang punah gara-gara diburu oleh manusia. Jadi mungkin karena bulunya bagus ya, jadi diburu untuk dijadikan pakaian, atau mungkin karena dagingnya enak diburu terus, atau mungkin karena merusak pertanian, jadi diburu dicari sampai kalau udah ketemu mungkin ditembak, dimatiin gitu ya. Itu kan sebetulnya kasihan anak-anak. Jadi mereka tidak bisa punya anak lagi, terus akhirnya semuanya mati. Seperti contohnya bukan Tasmanian Devil, Ibu Novi jadi lupa ya. Harimau Tasmanian itu punah gara-gara diburu oleh manusia. Ya, seperti sekarang misalnya contohnya penyu. Penyu itu binatang yang dilindungi, dia hampir punah karena dia punya anaknya itu susah anak-anak. Ya, punya anaknya dia perlu jangka waktu yang lama. Terus ada beberapa orang juga yang suka makan daging penyu. Jadi penyu itu suka diperjualbelikan. Kalau ada penyunya bertelur, kalau dia dengan susah payah bertelurnya ya, penyunya bertelur, lalu dicari telurnya dijual sama manusia untuk dimakan. Kan kasihan kalau seperti itu ya. Jadi kita juga harus bisa melindungi binatang yang ada di bumi ini, jangan sampai punah. Kalau misalnya binatang ternak yang biasa dimakan oleh manusia seperti sapi, lalu apalagi kambing, domba, ayam ya, itu biasanya dikembangbiakan khusus diternak oleh manusia untuk diambil misalnya dagingnya, susunya. Jadi kita tidak menangkap dari alam liar, dari hutan ditangkap untuk dibunuh, untuk dimakan. Tidak, sudah tidak seperti itu. Tapi kita pelihara, kita beri makan sampai dia besar, lalu bisa dikonsumsi oleh manusia. Bisa dimakan, bisa diambil bulunya, bisa diambil telurnya. Nah, itu diternak, itu tidak apa-apa, karena dia akan ditunggu untuk punya anak lagi, lalu diternakan seperti itu. Tapi kalau yang diambil dari alam liar,
Ya, contohnya seperti tadi penyu yang kayak gitu, itu susah sekali anak-anak untuk diperbaharuinya. Jadi ada beberapa orang, beberapa kumpulan orang yang memang pengen si penyu ini tetap ada, terus ada, ya. Jadi mereka pelihara, kalau misalnya bertelur dilindungi telurnya, tapi sebagian orangnya lagi tidak peduli. Nah, anak-anak jangan seperti itu ya. Anak-anak harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi tentang binatang-binatang yang ada di lingkungan kita, kita lindungi juga. Kalau melihat kucing jalan di depan di halaman rumah, kucingnya kotor, jangan dipukul, tidak boleh seperti itu. Kita harus sayang karena binatang juga ciptaan Tuhan, ya. Jadi kita sebagai manusia jangan seenaknya, aku manusia berarti kamu kan binatang berarti boleh aku apa-apain. No, tidak boleh, harus tetap disayang. Lalu ada juga beberapa binatang yang mungkin karena berbahaya, misalnya seperti harimau. Nah, kalau harimau kan berbahaya. Kadang orang kalau lihat harimau takut nanti, kalau ada harimau jalan masuk ke kota ditembak aja. Nah, jangan seperti itu juga. Sebetulnya mereka kan tinggalnya tempatnya terpisah jauh dari kita. Mereka sudah tinggal di hutan. Yang ada di kota itu kebanyakan di mana? Di kebun binatang kan? Iya. Jadi kita tetap harus melindungi. Jadi sambil menjaga diri kita sendiri, berarti kitanya jangan dekat-dekat. Terus kalau misalnya kita bepergian ke tempat tinggalnya binatang, berarti kitanya yang harus berhati-hati. Ya, karena kita akan memasuki lingkungan si binatang itu. Seperti kalau waktu tema lingkungan, kita kan udah bilang nih kalau kita di rumah itu, di lingkungan kita batasi dengan tembok biar orang lain tidak mudah masuk ke rumah kita. Jadi kitanya terlindungi. Binatang juga sama. Ya, hutan itu adalah tempat tinggalnya binatang dan itu pasti mereka lindungi karena itu lingkungan mereka. Jadi kalau kita mau masuk ke lingkungannya si binatang itu, berarti kita yang harus berhati-hati. Kita harus tahu binatang itu yang tidak disukai apa. Misalnya binatangnya tidak suka berisik, kitanya jangan berisik. Nanti begitu kita berisik, ya kita akan diserang kalau ketemu. Ya kan? Iya dong. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu nih macam-macam binatang darat apa saja. Kita masih akan belajar tentang binatang darat, tapi tentu saja di kegiatan yang lain. Oke?